Dalam memilih pemimpin nasional, janganlah hanya sekadar berdasarkan popularitas dan pencitraannya. Pilihlah pemimpin yang memiliki visi kemajuan bangsa dan jelas rekam jejaknya. Kita butuh pemimpin yang berjiwa kenegarawanan, seorang pemimpin yang bukan sekedar politisi berpikiran jangka pendek, melainkan pemimpin yang memiliki pemikiran jangka panjang dan memikirkan generasi berikutnya. Rekam jejaknya panjang ke belakang. Banyak prestasi pembangunan yang dilakukan, banyak pula penghargaan yang didapatkan. Pemimpin dengan rekam jejak yang baik dan faham bagaimana membawa bangsa menjadi maju tidak akan menjanjikan makan siang gratis atau bagi-bagi BBM gratis. Karena itu janji-janji kosong, kampanye bohong yang disampaikan oleh calon pemimpin yang minim prestasi dan tidak jelas visinya mengelola negara. Lalu apa prestasi Ganjar Pranowo? Bersama saya, Ayah NH. Inilah Suluh Bangsa. Mari menjaga suluh bangsa agar tetap menyala kesadaran agama dengan benar, agar tetap menyala empati dalam hati, dan tetap menyala emansipasi di dalam diri. Inilah Suluh Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam penuh bahagia untuk kita semua. Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi itu identik banget. Gaya kepemimpinan dan visi pembangunannya mirip. Anak muda sekarang bilang 11-12. Hampir tidak ada bedanya. Presiden Jokowi berada di tingkat pemerintahan pusat yang mengelola Indonesia secara keseluruhan. Sedangkan Ganjar Pranowo berada di tingkat provinsi sebagai Gubernur Jawa Tengah, satu level di bawah Presiden Jokowi. Baik Presiden Jokowi maupun Ganjar Pranowo sama-sama mendapatkan approval rating yang tinggi dari rakyatnya. Tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 81,2%. Sangat tinggi sekali dalam sejarah kepresidenan di Indonesia. Begitu juga dengan Ganjar Pranowo. Tingkat kepuasan publik atas kerjanya sebagai Gubernur Jawa Tengah tembus hingga 83,2%. Bahkan jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang pernah menjabat sebagai gubernur di provinsi-provinsi strategis di Indonesia, Ganjar Pranowo mendapatkan approval rating paling tinggi, mengalahkan Anies Baswedan yang kala itu menjadi Gubernur DKI Jakarta, juga mengungguli Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Mari kita lihat datanya. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Poltreking Indonesia yang dirilis akhir 2022 lalu, tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Ganjar Pranowo, Taji Yassin, Maimun paling tinggi. 83,2% rakyat Jawa Tengah merasa puas dengan kinerja pelayanan Pemda Jawa Tengah. Di Jawa Barat, tingkat kepuasan kepada pemerintahan Ridwan Kamil, UU Ruzanul Ulum mencapai 79,7%. Di Jawa Timur, kepuasan masyarakat mencapai 78,6% terhadap kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak. Sementara itu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemimpin Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya, yaitu Ahmad Riza Patria, periode 2017-2022 sebesar 73,1%. Lalu apa lagi prestasi Ganjar Pranowo? Selama hampir 10 tahun, sejak tahun 2013, menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah melakukan sejumlah terobosan dan menoreh banyak prestasi. 5 September 2023 lalu, Ganjar berpamitan dengan rakyatnya, mengakhiri masa jabatan kedua sebagai Gubernur Jawa Tengah. Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar mengebut peningkatan kualitas pelayanan publik. Jawa Tengah telah memiliki 28 mall pelayanan publik atau MPP.
Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak di Indonesia. Kehadiran MPP membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi mudah, murah, dan cepat. Ganjar Pranowo juga terus meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat provinsi serta kabupaten kota di Jawa Tengah. Salah satunya melalui program e-governance untuk mencegah tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jargon integritas pegawai Pemda terus didengungkan. Ora korupsi, ora ngapusi. Tidak korupsi, tidak membohongi rakyat sendiri. Jargon ini sebagai alarm kesadaran anti korupsi. Pada sektor pertanian, Ganjar membuat program Kartu Tani sejak tahun 2015. Sektor pertanian ini mendapat perhatian lebih karena Jawa Tengah termasuk salah satu dari 10 provinsi lumbung padi nasional selain Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Banten, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat. Program Kartu Tani di tangan Ganjar menjadi alat kontrol pemberian subsidi pupuk. Kartu Tani juga sarana untuk mengumpulkan data petani dan tanamannya. Data tersebut kemudian diolah untuk meningkatkan produktivitas petani, memenuhi kebutuhan petani, hingga memproyeksikan kebutuhan pangan masyarakat. Tujuannya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Hasilnya, program Kartu Tani ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan produksi padi terbesar di Indonesia pada tahun 2019. Pada bidang pendidikan, ini yang saya suka dari Ganjar Pranowo. Pembangunan sektor pendidikan ala Ganjar bukan sekedar pemerataan akses pendidikan saja, tapi juga kualitas pendidikan digenjot terus. Prinsipnya, tidak boleh ada anak usia sekolah yang putus sekolah dengan alasan apapun. Dunia pendidikan juga terhubung dengan dunia kerja dan industri. Anak-anak yang lulus SMA dan SMK jika tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bisa terakses dengan dunia kerja dengan kualifikasi kompetensi yang memang dibutuhkan oleh dunia industri. Ada link and match. Hanya satu saja cita-cita Ganjar yang belum dia wujudkan, yaitu memaksimalkan kesejahteraan guru. Sebagai ujung tombak kualitas pendidikan, guru layak hidup layak. Guru dengan penghasilan kecil pasti akan susah mengembangkan kualitas dirinya. Ganjar membayangkan gaji guru ke depannya minimal 30 juta. Bayangkan jika Ganjar terpilih sebagai Presiden Indonesia dan mewujudkan cita-citanya itu. Kesejahteraan guru menjadi perhatian. Pendidikan Indonesia akan melesat dengan mutu terbaik. Karena penghargaan tinggi kepada guru akan melahirkan guru-guru profesional dengan kualitas nomor 1. Oh iya, satu lagi. Di sektor penguatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Ini yang paling banyak disalahpahami. Narasi yang berkembang Jawa Tengah adalah wilayah paling miskin. Dan Ganjar dianggap gagal mengentaskan kemiskinan. Secara agregat nasional, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2023 sebanyak 25,90 juta orang. Mengalami penurunan sebanyak 0,46 juta orang jika dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2022. Pada tahun 2022, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan penduduk miskin terbanyak nomor 2 di wilayah Jawa setelah Yogyakarta. Tetapi berdasarkan data BPS yang dirilis Juli 2023 lalu, per Maret 2023, provinsi dengan penduduk miskin terbanyak adalah Jawa Timur dengan jumlah warga miskin sebanyak 4,18 juta orang. Disusul kemudian oleh Jawa Barat dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3,88 juta orang. Kemudian baru diikuti oleh Jawa Tengah dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3,79 juta orang. Kendati jumlah penduduk miskin cukup banyak, secara umum Ganjar mampu mengurangi angka kemiskinan di Jawa Tengah. Banyak program digencarkan untuk memberantas kemiskinan di Jawa Tengah dengan orientasi mikro-targeting hingga di tingkat desa.
Aspek yang menjadi indikator real kemiskinan diselesaikan satu-satu. Seperti ibu hamil. Ibu hamil beresiko tinggi, pernikahan dini, potensi stunting, kurang gizi, penyandang disabilitas, rumah tidak layak huni, air bersih, dan penerangan. Ganjar mendongkrak pertumbuhan investasi agar terbuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Layanan, promosi, dan kebijakan investasi dibuat lebih profesional dan proaktif untuk menarik investor sekaligus meningkatkan daya saing global untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk penduduk miskin tidak produktif, Ganjar membuat program KJS, Kartu Jateng Sejahtera. Dengan kartu ini, warga miskin yang tidak bekerja, penyandang disabilitas, serta penderita penyakit kronis mendapat bantuan 3 juta rupiah setahun yang dicairkan setiap 3 bulan. Hasilnya, tingkat kemiskinan bisa diturunkan. Angka kemiskinan Jawa Tengah pada tahun 2021 masih berada di 11,79%. Di tahun 2022 turun menjadi 10,93%. Dan di tahun 2023 berada di angka 10,77%. Semua data itu adalah referensi kita untuk menilai rekam jejak Ganjar Pranowo. Apakah dia layak kita pilih sebagai presiden pada Pilpres 2024 nanti? Meskipun sederet prestasi Ganjar yang jelas terlihat itu masih saja sering tidak diakui. Tidak diterima sebagai fakta kebenaran oleh mereka yang tidak menyukainya. Saya jadi teringat pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat dalam sejarah kepemimpinan Islam. Tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Jadi, Anda masih bertanya, apa prestasi Ganjar Pranowo? Sampai jumpa.